Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, di dalam Alkitab Allah berkali-kali melakukan mujizat yang dahsyat. Bangsa Israel pernah menyaksikan dan mengalami bagaimana terbelahnya laut dan berjalan di atas dasar laut yang kering. Namun sayangnya, hal tersebut tidak membuat bangsa Israel benar-benar mempercayai Allah. Melainkan dalam cerita selanjutnya, kita tahu bangsa Israel justru memberontak kepada Allah. Saudara, mujizat adalah tindakan Allah untuk menyatakan kasih dan menolong manusia dengan cara merubah apa yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi yang perlu dicatat adalah mujizat tidak pernah menjadi tujuan utama. Tujuan dari terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Dan mujizat terbesar bagi manusia bukanlah tuli mendengar, lumpuh berjalan, tetapi karunia keselamatan Allah yang disediakan lewat penebusan Kristus. Pertobatan sendiri berarti melakukan kehendak Allah dan berbalik kepada Allah dan meminta ampun atas segala dosa. Namun sayangnya Alkitab seringkali mencatat ketika kita sudah diberi mujizat tetap saja tidak bertobat atau mengalami pertobatan tetapi tidak bertumbuh. Ada beberapa contoh dalam Alkitab yang bisa kita lihat. Pertama, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir dengan berbagai mujizat besar. Seperti kasut yang tidak pernah rusak selama 40 tahun. Apakah saudara terbayang berapa kasut yang dibutuhkan untuk perjalanan 40 tahun di padang gurun? Bisa 10-15 kasut. Tetapi bangsa Israel hanya membutuhkan 1 kasut. Jika sekarang kasut itu adalah sandal atau sneaker. Belum lagi air yang keluar dari gunung batu dan makanan yang turun dari langit. Sedemikian dahsyat mujizat Tuhan. Namun tetap saja diakhiri dengan sungut-sungut dan pemberontakan kepada Tuhan. Kedua, Matius 11 ayat 20 mencatat, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizatnya. Dalam pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus sangat banyak melakukan mujizat. Tetapi ironisnya, kota-kota yang mengalami mujizat ini tidak bertobat sehingga dikecam oleh Tuhan Yesus. Ketiga, cerita Simon sang penyihir dalam Kisah Para Rasul yang tak mengerti
bahwa mujizat diberikan agar manusia bertobat. Dan rasanya hal-hal seperti ini terus berulang sampai hari ini. Meskipun ada banyak mujizat, tidak semua orang yang menerima mujizat melakukan pertobatan yang sejati. Lalu apa sebenarnya prinsip, tujuan, dan maksud mujizat yang Tuhan berikan kepada manusia? Yang pertama, mujizat membuka pintu pertobatan. Seperti yang dikatakan di awal, mujizat bukanlah tujuan akhir, melainkan dari tujuan terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Oleh sebab itu, sia-sialah seseorang mendapatkan mujizat apabila tidak mengarahkan hidupnya kepada pengenalan akan Tuhan Yesus. Setelah mujizat terjadi, ada yang lebih penting dari mujizat itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa yang terpenting bukan hanya mengalami mujizatnya, tetapi kehidupan pertobatannya dan pengenalannya akan Tuhan Yesus setelah mendapatkan mujizat. Yang kedua, mujizat akan menunjukkan kuasa Tuhan atas hukum alam semesta. Prinsipnya adalah lewat mujizat kita tahu bahwa Allah berkuasa atas alam semesta. Dan segala makhluk di bawah kolong langit ini harus tunduk di dalam namanya. Yang ketiga, mujizat itu dalam rencana keselamatan. Mujizat dipakai Tuhan untuk menuntun orang masuk dalam rencana keselamatan Allah. Tuhan izinkan mujizat terjadi supaya orang yang mengalaminya juga mengalami kebangkitan iman. Tuhan tidak mau kita hanya terkagum akan mujizat yang Dia lakukan. Ibarat zaman sekarang, Tuhan tidak mau hanya mendapatkan likes yang banyak di sosial media. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketika mujizat terjadi, mereka yang mengalaminya menjadi murid atau pengikut Tuhan Yesus yang setia, yang akan tetap setia baik enak maupun tidak enak keadaannya. Sesungguhnya mujizat itu akan membawa seseorang kepada pertobatan, mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom jemaat Tuhan, shalom, haleluya. Bersyukur kita boleh hadir pada minggu terakhir. Kita boleh melewati bulan Februari, semua oleh karena anugerah Tuhan kita boleh sampai pada saat hari ini. Yang merasakan penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan sekali lagi Bapak Ibu. Walaupun di tengah pandemi seperti ini, tapi kita boleh percaya, kita boleh datang hari ini, kita boleh memuji menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan di tempat ini. Mari yang mau saya undang untuk bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami beroleh kasih karunia-Mu Tuhan, hari ini kami boleh hadir di tempat ini bersama-sama dengan segenap umat-Mu Tuhan, memuji menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Bapa, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu yang penuh damai dalam hidup kami terjadi Tuhan. Ketika kami saat ini boleh mengangkat tangan, memuji menyembah Tuhan, kami percaya sesuatu boleh terjadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami. Mari yang siap memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita saudara. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita sembah Dia. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Mari nyatakan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya pada. Mari nyatakan, Kau berfirman
dan sembuhkanku. Kau bersabda, Kau selamatkan setiap kami. Pagi hari ini kami mau nyatakan yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yang percaya sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Sama-sama nyatakan saudara. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun saudara, janjinya ya dan amin. Sama-sama angkat tangan kita pagi ini ya. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Sebab firman-Mu kami percaya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda, Kau selamatkan kami. Ya, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari jemaat Tuhan sendiri nyanyikan bersama singer. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidup benar Tuhan ini, sebab kami percaya penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, kasih-Mu nyata bagi kami. Ya, bahkan dalam lembah kekelaman. Yang percaya angkat kedua tangan kita bagi Dia pagi hari ini. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Sebab Tuhan berfirman dan semuanya jadi. Ya, bilur-bilurnya menyembuhkan setiap kita. Kematiannya di kayu salib menyelamatkan kita. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari nyatakan, Kau berfirman dan sembuhkan. Saat ini kami percaya Kau sedang menjamah setiap umat-Mu, baik di tempat ini, baik di rumah-rumah. Asalkan ku jamah saja jubahnya, Kau pasti sanggup menyembuhkan setiap kami. Yang mau lebih lagi nyatakan, Kau berfirman. Tangannya tak kurang panjang untuk menolong setiap kita. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar setiap doamu. Tiada yang mustahil. Mari berdoa, mari berbahasa roh saudara sendiri. Ya ralaba ralaba ya ralaba 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 ralaba. Tidak ya ralaba 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 ya ralaba ralaba. Mari berseru pandang wajahnya. Mari berseru Jesus, Jesus. Ya ralaba ya ralaba.
Angkat kedua tangan kita, mulai sembah Dia saudara. Datang cari wajahnya, Dia akan memberikanmu keberkahan, Dia akan membebaskan yang terikat, menyembuhkan yang sakit, membalut hati yang terluka. Oh, ya haleluya. Sambil perlahan bangkit berdiri saudara, angkat kedua tangan kita sembah Dia. Berseru panggil namamu ya Tuhan, Allah kami yang kami percayai, sumber berkat kami, keselamatan kami, kota benteng kami yang teguh, takkan tergoyahkan, takkan tergoyahkan untuk selama-lamanya. Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat, ya Allah yang luar biasa, tiada bandingnya, tiada bandingnya untuk selama-lamanya. Oh rabaya ralaba 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 ya ralaba. Mari kuatkan kepercayaan kita, mari kuatkan percaya kita. Siang ini sembah Dia. Oh rabaya ralaba sigiria ralaba ya ralaba iria ralaba. Haleluya. Ya ralaba ralaba. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Dia dengan segenap kekuatanmu. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Give Him, bless the Lord, oh my soul. Ya, kami percaya surga terbuka saat kami boleh memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Ya, oh my soul. Boleh jemaat Tuhan sambil angkat kedua tangan tinggi-tinggi, jemaat Tuhan sendiri nyatakan, bless the Lord. Yang tertinggi, yang terbaik, yang termulia, yang terdahsyat, yang teragung. Sing like never before, oh my soul. Sekali lagi Bapak Ibu sendiri nyatakan, bless the Lord, oh my soul. Hadirat-Mu, kemuliaan-Mu, itu saja yang kami perlukan hari-hari ini. Ya, mari yang rindu lebih lagi bersama-sama nyatakan,
atas umat-Mu siang hari ini. Oh my soul, I worship your Lord. Lebih tinggi lagi angkat kedua tangan kita nyatakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing it out, never before. Oh my soul, I worship your Lord. Lord, I worship you. I worship your holy name. I worship you. I worship your holy name. Sorak-sorai kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Boleh sorakan haleluya. Dia membuat umatnya lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Wow, umat yang kuat, umat yang lebih daripada pemenang, katakan sekali lagi amin. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Boleh bersama-sama saudara. Saya percaya jiwa-jiwa yang kuat oleh karena Tuhan hadir dalam setiap hidup kita. Amin. Sama-sama nyatakan, dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya, janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Sama-sama angkat kedua tangan kita, come on. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Yang percaya Tuhan Yesus membuat kita jadi kuat, katakan yeay. Sama-sama, come on. Dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya, janjinya. Terang Allah telah datang atas kita, come on. Terang Allah telah datang, terbit atasku. Siap-siap, bangkit umat pemenang, jadi pemenang. Angkat tangan tinggi-tinggi, come on. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Come on. Jadilah kuat di dalam Yesus. Yang mau jadi kuat, angkat kedua tangan tinggi-tinggi saudara, come on. Jadilah kuat, tepuk tangan saudara, come on. Sambil berkata dengan iman sungguh-sungguh, jadilah kuat. Sekali lagi, come on, 1, 2, jadilah kuat. Jadilah kuat. Boleh sambil melompat, menari tinggi-tinggi, come on. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam. Sekali lagi tujuh. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Sekali lagi nyatakan, Yesus Tuhan. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Come on. Wow, haleluya. Mari kita satukan hati untuk masuk dalam doa sebelum firman Tuhan. Terima kasih Bapa.
kami boleh hadir di dalam hadirat-Mu lewat pujian dan penyembahan, dan kami percaya di dalamnya ada berkat Tuhan tersendiri buat setiap kami. Dan sekarang waktunya Engkau berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Sehingga ketika Engkau berbicara, kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kami, maka ada sesuatu perubahan menurut rencana-Mu yang baik terjadi dalam hidup kami. Kami buka hati kami buka pikiran kami, dan kami memohon Roh Kudus, urapilah semua kami. Urapi hamba-Mu dan juga semua jemaat-Mu dimanapun berada. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam perlindungan tangan Tuhan ya. Bila ada yang terpapar COVID-19, tetap percaya dalam istirahat Tuhan memulihkan dan menyembuhkan kita semua. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Baik, dalam kesempatan ini saya ingin membagikan dengan satu tema, kehancuran yang memulihkan ya. Saya bacakan natsnya dulu dari Mazmur 51 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya kupersembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara, di negara Jepang ada seni membetulkan tembikar ya dengan menggunakan emas. Namanya kintsugi. Seni mereparasi barang pecah belah yang rusak. Daripada dibuang karena rusak, mereka bisa memperbaikinya dan membuatnya menjadi sesuatu yang lebih indah. Cangkir yang sempat pecah akan menjadi lebih indah ketika direparasi dengan menggunakan bahan emas. Bagian yang tadinya rusak dan retak akan berubah menjadi semakin indah. Nah, begitu juga dengan tanah liat ketika harus diproses, dibentuk oleh penjunan sebelum menjadi bejana yang indah dan berharga. Tanah liat itu melewati proses dihancurkan, digiling, dibakar, dipanaskan, dibersihkan dari kerikil-kerikil, dan akhirnya dibentuk melalui proses pembakaran menurut apa yang baik pada pemandangan si penjunan. Nah, satu kali Tuhan memerintahkan Yeremia untuk pergi ke rumah seorang tukang periuk. Nah, saudara bisa melihat ini dalam Yeremia 18 ayat 2 sampai dengan seterusnya. Dan Tuhan menyuruh Yeremia memperhatikan bagaimana ia bekerja. Saya bacakan ayatnya ya. Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi waktu Tuhan menyuruh Yeremia untuk pergi ke tukang periuk dengan satu perintah, perhatikan. Aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku. Kata memperdengarkan Tuhan maksudkan kepada Yeremia adalah begini. Kamu pergi ke si tukang periuk itu, kamu amati, kamu perhatikan, dan kamu dalam pengamatan itu akan mendapat satu inspirasi. Ada sesuatu yang dapat kamu pelajari dari apa yang kamu amati itu. Pengalaman kita banyak saudara hari-hari ini. Pandemi belum selesai walaupun nanti menjadi endemi. Tetapi di depan kita juga mungkin ada krisis-krisis yang lain. Ada krisis ekonomi, kenaikan harga global terjadi. Dan kita mungkin menghadapi juga sesuatu hal yang tidak mudah. Nah, dari semua hal yang kita alami hari-hari ini, waktu kita boleh diam sejenak dan mengamatinya, maka kita akan mendapatkan sesuatu inspirasi dari pengalaman hidup kita. Maksudnya begini,
dari semua yang terjadi dalam hidup kita itu, yang kita alami, yang mungkin tidak enak, ada sesuatu petunjuk yang Tuhan mau berikan buat kita. Kalau saya persingkat, kata-katanya begini, Tuhan akan memberikan sesuatu pembelajaran lewat sebuah pengalaman hidup kita. Maknanya apa? Dari semua kejadian yang kita alami, pastilah ada maknanya. Nah, Tuhan bilang, belajarlah dari pengalaman itu. Tuhan tidak mungkin mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup anak-anaknya kalau Tuhan tidak ingin mendidik dan memulihkan anak-anaknya. Persoalannya banyak, bisa sakit penyakit, bisa masalah rumah tangga, bisa masalah ekonomi, masalah pelayanan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, Tuhan ingin lewat semua persoalan itu kita memperhatikan, dan Dia akan memperdengarkan lewat hal itu petunjuk-petunjuk hidup apa yang Dia hendak berikan buat saudara dan buat saya. Menarik sekali, seringkali di dalam Alkitab Tuhan itu menggunakan perumpamaan atau juga mujizatnya lewat tanah liat, bahkan juga lewat seorang penjunan. Kenapa ya? Saudara ingat ya, tanah liat itu kan yang membentuk manusia ya. Manusia itu pertama diciptakan dari tanah liat. Selain itu tanah liat itu juga sesuatu yang sebetulnya nggak ada artinya, saudara. Di mana-mana banyak kok, nggak pernah diperhatikan orang. Lalu Tuhan memakai tokoh penjunan. Nah, penjunan itu adalah mencerminkan tokoh utamanya. Tanah itu sebetulnya nggak ada artinya, nggak ada apa-apanya. Tapi ketika di tangan penjunan itu, maka dibentuk, diproses menjadi sesuatu yang ada artinya. Menurut apa yang ada di dalam rancangan si penjunan. Nah, penjunan itu merefleksikan Tuhan kita, pencipta kita. Tantangan dan persoalan dalam kehidupan itu merupakan suatu proses pembentukan di dalam hidup saudara dan saya. Tanah itu harus bersih, tanah itu harus lembut, tidak ada kerikil, tidak ada kotoran, dan tanah itu jadi mudah untuk dibentuk menurut apa yang ada dalam rancangan si penjunan. Yang ketiga, seringkali tanah itu mencerminkan hati kita, saudara. Dalam perumpamaan 4 jenis tanah, nah tanah itu kan hati manusia, saudara. Benih itu adalah firman Tuhan. Sehingga seringkali yang Tuhan ubah itu bukan dari penampilan luarnya kita, tapi dari dalamnya, dari hatinya. Dari paradigmanya dirubah menjadi baru. Dari karakternya, ingat ya, tahun integrasi, tahun yang lalu itu. Mungkin gaya hidup kita, mungkin teman bergaul kita, mungkin kebiasaan kita. Dan mungkin juga kesalahan-kesalahan kita. Dibuat Tuhan, diperhalus, dirubah. Tetapi semua tetap di dalam rencana Tuhan yang tidak pernah gagal itu. Jadi saudara dan saya ketika menghadapi pergumulan persoalan yang kelihatannya tidak pernah selesai ini, satu, ada persoalan, belum selesai, ada lagi persoalan lain, persoalan sakit penyakit, persoalan keuangan, persoalan dan lain sebagainya, saudara. Jangan pernah saudara merasa gagal. Jangan pernah kita merasa sudah nasib saya mengalami ini semua. Oh, Tuhan tidak pernah memberikan nasib kegagalan dalam kehidupan anak-anaknya. Sebab tidak pernah ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup setiap kita. Tuhan selalu punya sesuatu rencana yang baik sesuai dengan pola dan kehidupannya. Si tukang periuk itu ketika membuat bejana itu tidak pernah merencanakan hasil yang gagal, rusak, pecah, cacat, dan lain sebagainya. Yang ada di dalam rancangannya adalah satu bentukan bejana yang bagus, sempurna, berguna, dan baik. Tetapi ketika dalam proses pembuatannya ternyata hasilnya tidak seperti yang direncanakannya,
maka dia akan menghancurkannya kembali dan membentuk ulang kembali menjadi hasil yang jauh lebih baik dalam hidup kita. Artinya buat kita hari-hari ini adalah begini, sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, pengikut Kristus, kita tidak pernah mengenal kata sudah takdir, sudah nasi jadi bubur, sudah terlambat, udah nasib. Enggak. Sepanjang kita memahaminya dan kita mengertinya, dan kita kembali menyerahkan kepada tangan Sang Penjunan itu, maka Tuhan bukan saja mengampuni, tetapi Tuhan mampu memulihkan segala sesuatu dalam hidupnya. Karena manusia itu makhluk yang diciptakan Tuhan unik dan istimewa serta mulia. Kita diciptakan dengan diberikan kuasa atas seluruh ciptaan yang lain. Tetapi kan waktu manusia itu jatuh dalam dosa, maka kuasanya tidak lagi berfungsi dengan baik. Jadi bagaimana memulihkannya? Maka Tuhan memulihkannya, membentuknya lewat roh dan lewat kebenaran firman Tuhan itu. Dan hari ini kita sedang mendengarkan firman Tuhan di bawah urapan kuasa rohnya yang kudus. Jadi begini, bila ada Bapak Ibu yang mengalami rasanya kegagalan di dalam hidup ini, kerugian karena kondisi-kondisi yang terjadi dalam hidup kita, maka Tuhan akan memandang kehancuran kita sebagai sesuatu yang bernilai ketika kita mau datang dan kita mau berserah kembali kepadanya. Tuhan sih senanglah kalau saudara hidupnya berhasil, sukses, kaya, maju, dan lain sebagainya. Tetapi tahukah saudara, ada sesuatu yang menarik hatinya Tuhan ketika satu kehancuran dalam kondisi spiritual yang saudara dan saya sebagai anak-anaknya alami. Lalu kita kembali datang kepada Dia, sujud di bawah kakinya, dan kita berkata, Bapa tolong aku. Maka Tuhan sesegera mungkin akan menolong anak-anaknya. Itu satu kondisi di dalam hatinya, dalam pribadinya, yang tidak bisa dia biarkan. Jadi kita mengerti sekarang saudara, bahwa kadang-kadang dalam kehidupan rohani kita seringkali Tuhan mengizinkan anak-anaknya mengalami fase pembentukan untuk mengajarkan kepada setiap kita bahwa kita perlu Tuhan. Untuk mengajarkan kepada kita tetap rendah hati. Untuk mengajarkan pada kita kalau kita salah, ayo kita bertobat, minta pengampunan kepada Tuhan. Pada akhirnya dia akan membawa kita dan memakai kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Lewat perumpamaan penjunan dan tanah liat itu, sang penjunan itu bisa membuat bejana yang pecah itu menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kehancuran hati kita yang kita bawa di hadapan Tuhan akan menarik hati Tuhan untuk memproses kita kembali supaya kita dipakai Tuhan menjadi satu pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, saudara, kembali ke ayat bacaan kita. Daud dalam Mazmur di atas menyatakan begini, tidak ada yang bisa kita tawarkan kepada Tuhan selain hati yang hancur dan pertobatan yang sejati. Kehancuran hati itu harus selalu diikuti dengan pertobatan hati. Remuk itu berasal dari bahasa Ibrani dakha, artinya hancur, patah, terpukul. Tetapi juga bisa diartikan satu perasaan yang bersalah, satu perasaan yang tidak layak karena ada perbuatan-perbuatannya. Kata ini dakha muncul banyak di dalam kitab Ayub, kitab Mazmur, kitab Yesaya, dan juga kitab Ratapan. Nah, tahukah saudara, perasaan seperti ini, hancur, patah, tidak layak, dan bersalah, itu juga banyak menggambarkan perasaan sebagian besar dari kita hari-hari ini yang ada di bumi ini. Mungkin orang melihat keadaan saudara dan saya, waduh baik-baik saja. Pada sebetulnya kita sedang remuk hati. Manusia melihat apa yang nampak dari luar. Tapi bukankah Tuhan yang peduli itu? Tuhan yang melihat hati kita. Dia peduli dengan hati dan perasaan kita.
Bagaimana respon kita sewaktu kita merasa hancur? Ayo datang, tunduk, kita berserah penuh kepada Tuhan. Kita sudah tahu firman-Nya berkata Tuhan itu dekat loh dengan orang-orang yang patah hati. Dan Dia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Bukan karena Dia kejam, Dia ingin melihat kita hancur dan kesakitan. Tetapi karena dengan hati yang hancur dan remuk, Dia bisa menembus kekerasan karakter kita. Maaf, kebebalan pikiran kita. Dan di situ Dia bisa berbicara kepada Tuhan. Saya mengajak dia kepada seluruh jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini. Bila engkau sedang mengalami brokenness di dalam hidupmu, apapun penyebabnya. Mungkin juga karena perbuatan orang. Mungkin juga karena kesalahan kita sendiri. Inilah waktunya kita datang kepada Tuhan. Ia sangat mengerti isi hatimu dan hatiku. Serahkan semuanya di dalam tangannya. Sebab Dia peduli. Dan hanya Dialah yang sanggup memulihkan setiap hati yang terluka. Ada satu kesaksian dari seorang yang bernama Charles Colson. Charles Colson ini pada zaman Presiden Richard Nixon di Amerika, dia menjadi seorang penasehat. Tapi dia juga terlibat sebagai salah satu dari 7 tokoh Watergate 7 atau skandal politik Amerika yang disebut Watergate Skandal, yang akhirnya membuat Presiden Nixon mengundurkan diri. Sedangkan Charles Colson, akibat kesalahan yang menghancurkannya itu, dia harus dihukum penjara. Dan bahkan teman-temannya menghancurkan dia. Nah, dia berbicara berdasarkan pengalaman pribadinya. Dari orang yang begitu terkenal, ditakuti, dihormati, penasehat presiden, sampai dia harus ada di dalam penjara, dilupakan, malu, dan tidak ada harganya lagi. Dari pribadi yang sombong, bangga, mengandalkan dirinya, sehingga dia dihancurkan, dan di tempat itu dia berserah kepada Tuhan. Di dalam penjara itu Colson mendirikan Prison Fellowship Ministry. Dia juga menjadi penulis, menjadi komentator, dan ternyata dia berhasil memiliki pengaruh yang luar biasa. Dia bisa memulihkan banyak orang-orang lain justru yang ada di dalam penjara. Nah, di dalam keadaan yang seperti itu, dia menemukan Tuhan. Bukan pada waktu dia sukses, terkenal, luar biasa, berpengaruh, punya kekuasaan. Tapi justru di tempat di mana dia dilupakan, ditinggalkan sendirian. Di situ dia menemukan Tuhan. Dan ketika Tuhan memulihkannya, maka Tuhan memberikan kepercayaan kepadanya. Untuk kembali tampil, bukan sebagai politikus, tetapi sebagai hamba Tuhan. Yang memiliki pengaruh buat banyak orang-orang lain yang juga mengalami kehancuran. Di Alkitab ada tokoh yang bernama Saulus. Terus berubah menjadi Paulus. Saulus orang hebat. Tidak kurang satu apapun juga, punya pengaruh. Satu kali dia pergi dengan hati berkobar-kobar untuk menganiaya orang Kristen. Dia mau pergi ke Damsyik. Di situ dia ingin menghancurkan anak-anak Tuhan. Tapi di tengah jalan satu peristiwa terjadi dan ia mengalami kebutaan dalam penglihatannya selama beberapa hari. Dalam kebutaannya, di situ dia menyadari bahwa hidupnya ternyata tidak bisa apa-apa. Jabatan yang tinggi tidak bisa menolong dia. Dan lebih daripada itu, di situ dia mengerti akan ada suatu kuasa yang luar biasa. Dari justru Tuhan yang hendak dia aniaya. Ternyata Tuhan yang menunjukkan kemurahan hatinya dengan memulihkannya, mengampuninya, dan memakainya menjadi hambanya yang luar biasa. Apa yang kita pelajari? Brokenness, kehancuran hati bisa memberi ruang bagi penyesalan dan pertobatan. Dan membawa saudara dan saya kembali kepada persekutuan dengannya. Kehancuran yang sejati akan membawa kita sebagai domba-dombanya yang terhilang kembali dalam pelukan kasih-Nya. Dia menyembuhkan
orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ayo, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar jeritan hati kita. Firman Tuhan ini khusus ditujukan buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengalami kehancuran hati hari-hari ini, apapun masalahnya. Dan kita mendengarnya firman ini hari ini. Dan kita mau buka hati. Dan kita mau datang kepada Bapa yang mengerti dan peduli itu. Bapa yang melihat hati setiap kita. Seperti tanah liat di tangan penjunan. Maka Dia akan memulihkan kembali. Dan Dia akan menjadikan hidup saudara dan saya, yang Dia katakan jauh lebih baik dari sebelumnya. Kalau Charles Colson bisa dipulihkan Tuhan. Kalau Paulus bisa dipulihkan Tuhan, bahkan dipakai menjadi senjata kebenarannya. Bukankah Tuhan yang sama juga bisa memulihkan hidup saudara dan hidup saya? Tuhan memberkati kita. Kita akan berdoa. Bapa, Kau pasti tahu anak-anak-Mu memasuki hari-hari yang tidak mudah, bulan-bulan yang tidak mudah, bahkan tahun yang tidak mudah. Bukan saja karena COVID-19, tetapi juga karena efeknya. Ada kesulitan di dalam hubungan, kesulitan dalam ekonomi, keuangan, dan juga banyak hal lainnya. Tetapi hari ini kami mendengar firman-Mu. Kehancuran hati bisa juga Engkau pakai untuk membentuk kami menjadi satu pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Waktu kami membuka hati, kami datang kepadamu. Dan kami membiarkan Engkau menyembuhkan hati setiap kami lewat pertobatan kami. Maka kami percaya ada kesempatan baru yang Kau beri buat kami. Berkati semua anak-anak-Mu dimanapun berada yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Orang benar bisa jatuh, tapi Tuhan angkat dia kembali. Orang benar bisa sakit, tapi Tuhan sembuhkan dia kembali. Demikianlah hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur buat Tuhan yang ajaib. Haleluya. Sama-sama yuk kita berkata, amin. Ya, kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat dimana hari ini kami boleh mengakhiri bulan ini di minggu yang terakhir. Biar kami memberikan persembahan karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu. Boleh memberkati kami, menguatkan, mengingatkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima dan kami siap untuk memberikan yang terbaik. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya puji Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti.
bersyukur buat Tuhan, berikan kemuliaan sekali lagi. Tuhan. Mari saudara, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Saudara percaya bulan depan lebih baik daripada bulan ini? Amin. Amin. Saudara percaya minggu depan lebih baik daripada minggu ini? Amin. Boleh lambaikan tangan sekali lagi. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kami percaya dengan iman kami. Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Engkau menjauhkan kami dari malapetaka, jarat penangkap burung, kedahsyatan malam, musibah. Dalam nama Tuhan Yesus, penyakit sampar Tuhan jauhkan dari kehidupan kami. Mari bersama-sama kita katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya Kau menjawab doa kami. Ku percaya Engkau menjawab doaku. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari saudara buka kedua tangan saudara, arahkan hati saudara kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa melalui Anak Tunggal, persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya menjemput kita di alam permainan, bahkan sampai selama-lamanya. Terima dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Selamat hari Minggu.